Selamat datang di Kabupaten Kota Barat, Bumi Maruting Batu Aji, dan selamat menikmati keindahan Kota Adipura. Saudara, saat ini saya berada di Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Selama 30 menit ke depan, Anda akan menyaksikan berbagai potensi yang ada di sini. Potensi makanan, wisata alam, dan cagar budaya akan kita sajikan di dalam program Indonesia Membangun TVRI. Betul sekali. Kabupaten Kota Waringin Barat berdiri sejak tahun 1959, merupakan pemekaran dari Sampit, dan saat ini memiliki luas wilayah. Setelah pemekaran, karena Kabupaten Kota Waringin Barat dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Lamando dan Sukamara. Kota Waringin Barat merupakan daerah yang cukup strategis karena terletak di tengah-tengah Indonesia. Kabupaten Kota Waringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang mempunyai ciri khas tersendiri jika dilihat dari sejarah budayanya. Sebelum adanya pemerintahan kolonial Belanda, wilayah ini telah berdiri sebuah pemerintahan yang dinamakan Kutaringin. Salah satu peninggalan Kesultanan Kutaringin yakni Astana Al-Nursari. Secara administrasi, Komplek Astana Al-Nursari terletak di Kelurahan Kota Waringin Hilir, Kecamatan Kota Waringin Lama. Astana Al-Nursari merupakan bangunan rumah panggung berbahan kayu ulin dengan atap sirap. Bangunan ini adalah bangunan tempat tinggal Sultan Kota Waringin sebelum berpindah ke Kota Pangkalan Bun. Mencari kembang, batalan jadi dapat, tada hengan ikan ditabah, batalan jadi didapat, tada hengan ikan ditabah. Tanjung Putih, si Toluk Boga, sayang. Di dalam Komplek Astana Al-Nursari terdapat areal yang berdiri bangunan kecil bernama Rumah Meriam Beranak. Konon katanya meriam beranak ini pernah dicuri, namun kembali lagi ke dalam Komplek Astana Al-Nursari. Dan saat ini Astana Al-Nursari ditinggali dan dijaga langsung oleh keturunan Sultan ke-12 Pangeran Paku Sukmanegara. Saya Gusti Samudra, keturunan dari Sultan ke-12 Pangeran Paku Sukmanegara. Istana ini dibangun oleh Sultan ke-12 Pangeran Paku Sukmanegara 400 tahun yang lalu. Dan istana ini saat sekarang sudah menjadi salah satu cagar budaya tingkat nasional. Yang ada di dalam istana ini kita sebenarnya masih banyak pusaka-pusaka yang ada di dalam sini, peninggalan Pangeran Paku Sukmanegara dan sultan-sultan yang lain. Namun kita belum bisa tampilkan secara konkret karena kita masih kekurangan beberapa lemari yang ada di dalam. Bahwasanya di sini ada meriam beranak, habis itu kita punya mandau peninggalan
Demung Silam, belum Islam masuk sini. Kita punya namanya Sumpitan Baning. Setelah itu kita punya keris, pedang, dan bermacam-macam yang lain, masih banyak. Luasan Astana Al-Nursari untuk saat sekarang ini tersisa hanya 2 hektar, yang sebenarnya 9 hektar. Tapi kiri kanan sudah dikuasai oleh masyarakat, dan kita memaklumi itu. Kita hanya yang kita daftarkan sebagai cagar budaya untuk saat sekarang ini yang 2 hektar sekian itu saja. Pengunjung yang datang ke sini rata-rata dari Pangkalan Bun, dari Jawa pun banyak yang datang ke sini, terutama kawan-kawan dari Banjarmasin yang sering ke sini, dari keluarga di Banjarmasin. Kesultanan di Kaubar itu kita punya hubungan karena Sultan pertama sampai ke-9 awalnya posisi di Kota Waringin Lama. Setengah perjalanan dari Sultan ke-9 Pangeran Imanuddin itu pindah ke Pangkalan Bun sampai Sultan terakhir yang ke-15. Nah, Sultan ke-15 pindah ke Solo, dan di sanalah menyatakan diri di Jogja, menyatakan diri bahwasanya Kesultanan di Kota Waringin tunduk di bawah NKRI dan dihapuskan. Bangunan Astana Al-Nursari berada di bawah pantauan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan bangunan berusia ratusan tahun ini telah didaftarkan kepada kementerian sebagai cagar budaya tingkat nasional. Bangunan Astana Al-Nursari mengalami pemugaran, yakni pada tahun 1981 oleh Direktorat Purbakala, serta tahun 2011 dipugar kembali oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ratusan pusaka dan benda peninggalan kerajaan masih awet terjaga. Namun, pihaknya masih berharap beberapa perabotan dari pemerintah untuk pengamanan benda-benda bersejarah ini. Jika berkunjung ke Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, pasti mata pengunjung akan disuguhi dengan pemandangan laut yang indah. Di dalam laut Kota Waringin Barat terdapat berbagai biota laut yang beraneka ragam. Kekayaan alam laut membuat salah seorang pengrajin kerupuk amplang mendapatkan ide untuk mengembangkan usaha. Limpahan ikan tenggiri hasil nelayan menjadi usaha turunan keluarga Salbiah Abuk.
Awalnya kita mulai usaha ini tahun 2002-2003. Tapi itu bukan berarti amplang saja. Kita bikinnya bandang presto. Nah, terus kita diajak ikut pelatihan ke Sidoarjo, kemana gitu, di antar pulau kan. Terus kita ada inisiatif, kita coba bikin amplang untuk memanfaatkan hasil tangkapan nelayan daerah kita. Soalnya kelihatannya di daerah kita itu begitu melimpah ikan tenggirinya, terus cuma untuk dimakan sama dikeringkan aja. Ini kayak apa caranya bisa nelayan ini bisa berkembang, terus kita pun bisa untuk menambah penghasilan rumah tangga kita, terutama saya sendiri, terus ibu-ibu tetangga sekitar kita. Kita coba bikin amplang, kerupuk amplang ikan tenggiri. Sampai sekarang berapa orang? Untuk saat ini sudah berkisar sekitaran 25-30 orang. Sehari produksinya berapa? Kalau ya kita lihat musim. Kalau seandainya musimnya sepi, kita kurangi produksinya sekitaran 50-80 kilo. Tapi kalau seandainya ini musimnya rame, terutama di Lebaran, Idul Fitri, Ramadan kan, atau libur anak sekolah, itu kita perbanyak 2 kali lipatnya. Dengan sendirinya kita nambah juga tenaga kerjanya. Industri rumahan ini telah memiliki sedikitnya 30 orang karyawan. Dan yang membuat bangga adalah hasil karya Salbiah Abuk telah melanglang buana hingga ke beberapa negara di Asia dan Eropa. Tak hanya produk amplang saja, stik, abon, dan berbagai macam cemilan khusus dari bahan tenggiri menjadi produk utama Salbiah Abuk. Dalam sehari, Salbiah Abuk mampu memproduksi 80 kg produk tenggiri. Namun, ketika menjelang hari besar seperti Hari Raya dan Natal, Salbiah Abuk mampu memproduksi hingga 2 kali lipat dari hari-hari biasanya. Omset industri rumahan ini mampu mencapai belasan juta rupiah per harinya, mengingat permintaan hasil produk Salbiah Abuk tak hanya dari dalam provinsi, melainkan antar pulau. Amplang hasil asli Kota Waringin Barat ini telah menjuarai berbagai event kuliner tingkat nasional. Hasil memuaskan usaha dagang produk tenggiri ini tidak lepas dari hasil binaan dinas terkait. Dinas Koperasi dan Dinas Perikanan menjadi instansi yang turut mempunyai andil besar bagi perkembangan usaha dari rumah industri Salbiah Abuk.
Salah satu cagar alam yang menjadi andalan Kabupaten Kota Waringin Barat selain Taman Nasional Tanjung Puting adalah ekowisata Tanjung Kaluang. Dalam area yang tidak jauh dari pantai wisata Kubu ini terdapat penangkaran penyu yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Kota Waringin Barat. Wisatawan yang hendak menuju ke Taman Wisata Alam Tanjung Kaluang harus menempuh jalur laut menggunakan kelotok sekitar 30 menit dari pantai Kubu. Saudara, saat ini saya berada di Pantai Kubu, Kabupaten Kota Waringin Barat, dan sesaat lagi kita akan menuju ke salah satu taman wisata alam, di mana di sana akan ada penangkaran penyu yang dikelola oleh BKSDA Kabupaten Kota Waringin Barat. Ikuti perjalanan kami selanjutnya hanya di program Indonesia Membangun TVRI Kalimantan Tengah. Sesampainya di Taman Alam Tanjung Kaluang, wisatawan akan disajikan pemandangan laut yang luar biasa indah. Hamparan pasir putih di bibir pantai Tanjung Kaluang diiringi angin deras semakin memanjakan mata. Di taman alam ini, BKSDA Kabupaten Kota Waringin Barat mendirikan tempat penangkaran penyu. Penyu sisik dan penyu hijau menjadi penghuni rumah penangkaran yang telah melepas liarkan ribuan habitat binatang yang dilindungi negara ini. Selamat datang di Taman Wisata Alam Tanjung Kaluang. Ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kalimantan Tengah. Tanjung Kaluang merupakan bagian dari resort Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Seksi Konservasi Wilayah 2. Dalam perjalanannya, kawasan ini berdiri sejak tahun 1984
ditunjukkan dengan SK penunjukan kementerian. Kemudian di tahun 2011 diadakan penanganan secara khusus berupa pengamanan kawasan dan pelayanan wisata. Khusus untuk ikon yang diangkat di Taman Wisata Alam Tanjung Kulang, yaitu penyu sisik, yang merupakan salah satu satwa yang dilindungi dan terancam punah. Penyu sisik atau Erythmocheilus imbricata adalah penyu endemik yang berada di kawasan Taman Wisata Alam Tanjung Kulang. Selain penyu sisik, ada juga penyu hijau atau Seloniumidas yang merupakan migrasi dari beberapa penyu yang ada di dunia. Untuk penangkaran penyu yang ada di Taman Wisata Alam Tanjung Kulang, setiap malamnya ranger patroli untuk mencari jejak penyu atau induk penyu yang bertelur di sepanjang pantai. Dengan kawasan 2000 hektar, selain penjaga kawasan, juga pelayanan wisatawan. Nah, ketika penyu ditemukan, serta-merta telur akan dibawa ke tempat daerah ini yang disebut dengan hatchery atau penetasan semi alami. Kenapa harus dipindahkan? Karena menanggulangi ancaman predator, baik itu satwa yang ada di kawasan, juga ancaman pengambilan telur secara ilegal oleh manusia itu sendiri. Habitat penyu sisik ini sempat berkurang drastis, baik terganggu oleh kegiatan nelayan serta buruan predator yang terdapat di alam liar. Biasanya, BKSDA Kota Waringin Barat hunting telur penyu di malam hari di mana induk penyu menanamkan telur-telur penyu ke dalam pasir. Setelah ditemukan, telur penyu akan ditanam ke dalam pasir di gudang penangkaran penyu. Setelah menetas, bayi-bayi penyu akan dijadikan satu ke dalam satu kolam yang sudah disiapkan untuk bayi-bayi penyu. Bayi penyu akan dirawat selama 5 bulan di bawah pengawasan petugas BKSDA. Makanan favorit bayi penyu adalah udang ebi. Biasanya, petugas memberikan makanan bayi-bayi penyu pada waktu-waktu tertentu. We were jamming with friends on a bright sunny day, but now you're gone far away. But it's so hard to find the right words to say. Penyu sudah siap dilepas liarkan ketika sudah berusia lebih dari 5 bulan. Pelepas liarannya pun dengan waktu yang tepat. Biasanya, petugas melakukan pelepas liaran saat sore menjelang, lantaran ombak sedang pasang dan dapat membawa penyu ke tengah laut dengan mudah. Penyu yang dilepas liarkan biasanya akan kembali ke tempat dilepas ketika hendak bertelur. Di penangkaran ini terdapat 2 ekor penyu yang berusia 5 tahun, namun tidak dilepas liarkan dengan alasan penelitian. Diharapkan dengan adanya penangkaran penyu ini akan ada kesadaran tentang populasi penyu yang semakin menipis. Saudara, demikian segmen Indonesia Membangun episode Kota Waringin Barat. Telah kita saksikan juga berbagai potensi wisata yang ada di Kota Waringin Barat. Tetap saksikan Indonesia Membangun hanya di TVRI, betul sekali. Well, it will never be the same. Oh, I'd give anything to see you again, because I miss you, my friend. I can't fight these tears, no, I can't pretend. No, no, no. Yeah, you're my friend to the end. Oh, yeah. Wanna wear me now? Watch me. Cause when it's all said and done, family's all that we got. A strictly love and unity, no, we can't forget that.